Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Safar Sodik dengan NPM 24783-022 dari kelas TRPL 3A. Ini saya akan menjelaskan ini menguasai dasar pemrograman PHP. PHP itu adalah singkatan dari Hypertext Processor. Awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Homepage. Namun seiring perkembangannya, nama ini berubah untuk mencerminkan fungsinya yang lebih luas sebagai bahasa script. PHP adalah bahasa script open source yang dirancang untuk membuat sebuah halaman web yang dinamis dan interaktif. Bahasa ini dieksekusi di sisi server, yang berarti kode PHP diproses di server dan hasilnya dikirimkan ke halaman web browser dalam bentuk HTML. Dan PHP ini juga dapat digunakan secara bersamaan dengan HTML, sehingga memungkinkan tim pengembang untuk menambahkan fitur yang dinamis tanpa memerlukan data eksternal. Kemudian di sini dalam tahap persiapan untuk melakukan pengkodean menggunakan PHP itu kita harus membutuhkan yaitu web browser, text editor, dan web server lokal. Di XAMPP itu web server lokal, text editornya itu VS Code, dan browsernya itu adalah Google Chrome. Kemudian pada tahap awal kita itu diharuskan untuk menginstal XAMPP, dan setelah kita install XAMPP kita itu akan membuka mengaktifkan halaman Apache dan MySQL ini diaktifkan. Kemudian kita akan masuk ke halaman localhost dashboard. Kemudian di sini ada Apache. Apache itu adalah sebuah web server yang bertugas menerima request dari browser, lalu mengirimkan kembali ke halaman pengguna, yaitu memiliki fungsi yang pertama adalah menjalankan file PHP dan HTTP server. Yang kedua, membuat website lokal bisa diakses lewat browser. Yang ketiga, diperlukan ketika membuat aplikasi web menggunakan PHP. Kedua itu ada MySQL. MySQL adalah database as server yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola sebuah data aplikasi yang telah kita buat di dalam MySQL. Yang pertama, fungsinya itu adalah menyimpan, mengelola, dan mengambil data dari aplikasi. Yang kedua, digunakan oleh aplikasi PHP untuk CRUD atau create, read, update, delete. Kemudian yang ketiga, setelah MySQL start, kamu bisa membuka PHPMyAdmin untuk mengelola database-nya. Kemudian di sini ada FileZilla. FileZilla adalah FTP server, bukan aplikasi FileZilla client, yang bisa dipakai untuk upload ke hosting. Fungsinya yaitu satu, mengirimkan atau mengelola file website melalui protokol FTP. Yang kedua, cocok untuk server jarak jauh atau remote server. Yang ketiga, jarang dipakai untuk pengembangan lokal. Kemudian di sini ada Mercury. Mercury itu adalah sebuah mail server yang disertakan dalam XAMPP, yang artinya Mercury memungkinkan aplikasi di komputer lokal mengirimkan email tanpa harus menggunakan layanan Gmail online seperti Gmail. Dan memiliki fungsi yang pertama adalah mengirimkan email dari aplikasi lokal, misal fitur reset password atau notifikasi. Yang kedua, berguna jika aplikasi PHP membutuhkan fungsi SMTP. Yang ketiga, namun umumnya tidak dipakai saat belajar PHP dasar. Yang kedua yaitu adalah Tomcat. Tomcat adalah web server khusus untuk aplikasi Java. Fungsinya itu adalah menjalankan aplikasi web berbasis Java, bukan untuk PHP, jadi hanya digunakan oleh developer Java. Kemudian di sini adalah pada tahap persiapan, yaitu dengan membuka file XAMPP, kemudian membuka folder XAMPP, kemudian membuka folder htdoc. Setelah kita membuka folder pada htdoc, di sini kita akan menambahkan sebuah folder lagi, yaitu adalah folder pt1php. Ini adalah nanti folder untuk kita menjalankan localhost-nya. Dan kenapa di sini belum bisa muncul, karena dia belum menyantumkan nama filenya. Nah, seperti di sini kita belum menyantumkan nama filenya, sehingga
kita akan buat dulu di text editor dan simpan ke folder yang sama tadi. Kemudian setelah disimpan, setelah kita diisi, ini akan diisi dengan tag pembuka PHP. Dan kita klik echo. Di sini kita sedang belajar PHP pertemuan 1, dan di localhost PHP ini akan muncul kita sedang belajar pertemuan 1. Kemudian pada tahap untuk memasukkan program HTML pada program ini itu dengan cara kita seperti biasa dengan tag PHP terus echo dan H1. H1 ini adalah sintaks HTML dan keluarnya seperti ini. Kemudian di sini ada tag-tag HTML, yaitu adalah doctype HTML yang berfungsi menandakan dokumen HTML. Kemudian HTML berfungsi untuk elemen utama pembungkus yang 3 head, berfungsi informasi halaman seperti judul, CSS, dan script. Dan body isi halaman yang terlihat. Nah, sini ada tag HTML untuk tag media, yaitu di sini ada IMG itu sebagai gambar, audio itu sebagai audio, video itu sebagai video, source sebagai sumber media, in frame menampilkan halaman lain. Tag link dan navigasi itu dari A, itu link, dan nav itu bagian navigasi. Kemudian ini ada tugas, buatlah biodata menggunakan PHP, menggunakan CSS diperbolehkan. Nah, di sini saya sudah membuat ya, yaitu menggunakan tag nama, kemudian mengisi bagian nama dan tag name, kemudian isi name, kemudian jurusan, dan memasukkan nama jurusan, kemudian masukkan alamat, kemudian memasukkan Lampung, kemudian masukkan hobi, kemudian membaca. Kemudian di sini saya akan memberitahu cara memasukkannya di halaman browser, menampilkan localhost-nya, yaitu tadi dengan cara localhost / nama folder itu adalah belajar PHP. Dan biodata PHP. Nah, di sini sudah muncul localhost-nya, yaitu dengan nama Sylvia, kemudian NIM 123456778, jurusannya teknologi prakarya perangkat lunak, kemudian alamatnya itu adalah Lampung, dan hobinya adalah membaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.